Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun ya. Kita lanjut terus saja sipnya, oke? Seputar sekilas info Pi Network ya. Itu nggak usah banyak-banyak, ngemil aja ngemil kalau ibarat makan mah ya. Itu kalau banyak-banyak takutnya mual ya. Tapi ini puasa, enggak canda. Oke, kita langsung aja ke informasinya. Oke, ini dikatakan Vietnam ya gitu. Jadi beberapa waktu lalu juga sempat ada yang menyatakan bahwasanya Vietnam tuh menyatukan harga global konsensus ya gitu loh. Jadi ini dia benar-benar peer to peernya berjalan ya kan, dan sangat antusias gitu, sangat antusias. Nah ini pertemuan pertukaran perintis jaringan Pi di Hanoi, Vietnam. Anda dapat merasakan suasana dengan yang semarak melalui layar. Ini kita gue coba sedikit geser-geser ya. Videonya sangat ramai dan digulung lah ya kan, tuh rame banget sampai kayak rebutan gitu juga loh. Nggak ada antri ya, untung aja nggak ada yang culas tuh. Ya kalau ada misalkan yang iseng mah selaku pionernya, waduh repot. Ini kompak banget ya gitu loh melakukan transaksi. Ini juga pertemuan hari Pi untuk menukar harga konsensus di Vietnam ya. Kita tahu Vietnam juga kompak lah Indonesia, tapi ya setelah gue perhatikan juga biasa mungkin dulunya dengan bisa dikatakan perang gerilya. Kalau misalkan di perang itu diam-diam ya kan, tahu-tahu udah nyampe Cina aja. Ya oke, dan yang peer to peer juga banyak di Indonesia ya. Oke, lanjut ini dari Pi Network DU. Siapapun yang memiliki dompet Pi Network, saya akan menjual berapa itu 0,75 euro ya per koin Pi. Oke, 1 euro ya, euro lumayan tinggi sih. Cuman gini, ini jujur aja waktu gua ngelihat postingan ini terus sempat geser sampai balik lagi gitu ke postingan ini, sempat terlintas bahwasanya ini biasa lah. Gue kadang emang kalau lagi gentayangan traveling ya otak tuh jadi kemana aja mikirnya. Nggak apa-apa lah ya, yang penting kan itu positif, yaitu bisa menjadi asupan atau sebuah pemikiran gitu kan, bahwasanya kita ini ada di dunia Pi Network. Jadi kita harus benar-benar mendetail gitu kan, tahu Pi Network itu dari segala sisi lah ya. Oke, pas pertama gua ngelihat banyaknya kasus yang seperti ini gitu kan, penjualan di bawah meja gelap lah kayak gitulah ya bahasanya, atau dari koin Pi ke fiat. Walaupun banyak sudah tahu gitu transaksi itu bakal di banned 100 tahun gitu kan, tapi kenapa masih saja ada pemberitaannya? Itu yang bikin gue jadi mikir gitu kan, sampai punya asumsi kan seperti itu. Ini kayaknya gitu loh ya. Mudah-mudahan kalau misalkan barangkali ada yang lain punya pemikiran yang berbeda, komen aja nggak apa-apa gitu kan. Feeling gue kayak gini. Jadi kenapa pemberitaan masih ada yang seperti ini nih gitu. Itu ini sih menurut gua aja ya gitu kan, ada yang namanya tuh akun palsu, cloningan kan gitu kan, terus akun robot. Nah, karena memasuki masa KYC tentatif nih gitu, yang dalam artian itu bener-bener bakal disortir secara selektif gitu kan oleh robot AI lah gitu. Nah, karena mungkin takutnya dihanguskan atau ketahuan ya kan, akhirnya terjadilah transaksi ini. Misalkan seperti ini, gue punya akun yang udah lulus QC kan gitu kan, entah itu pakai robot atau apalah gitu kan. Nah,
Akhirnya daripada nantinya ketahuan kalau itu adalah akun robot gitu kan, akhirnya itu gue jual aja lah daripada keburu ketahuan gitu kan, lumayan kan daripada nggak cair, masih ada akun asli ini. Nah jadi kalau ada yang misalkan tergiur gitu ya dengan pemberitaan semacam ini, oh iya bisa dijual, ya memang bisa gitu, cuman harganya itu kan aduh berkele ya gitu. Jadi kayaknya feeling gue sih seperti itu, terjadinya banyak transaksi itu kan ya bisa saja kan gitu loh, bisa saja seperti itu karena adanya mereka yang punya akun banyak, akun cloningan atau akun yang bersifat robot karena takut ketahuan sama core team, dan sebelum dihanguskan akhirnya koinnya mereka jual dulu. Mungkin seperti itu ya, mungkin ya. Cuman bagi gue sendiri sih sempat mikirnya gini gitu, itu yang penerimanya gitu kan yang di banned nih dua-duanya itu loh. Gue nggak ngerti deh, nggak ngertinya gini, apa ini kita bahas aja ya, tanggung lah gitu. Nggak ngertinya gini, apa mereka menerimanya juga dengan akun cloningan gitu kan, terus gitu loh, terus itu kalau misalkan selama belum ketahuan ya kan, selama belum ketahuan nih otomatis kan sebelum di banned itu, atau jangan-jangan itu dibawa atau dibagikan atau ditransfer gitu kan, atau dibelanjakan gitu fitur aplikasi gitu kan, atau barter dengan aplikasi. Ayam berisik banget sialan. Atau barter dengan aplikasi gitu kan, itu dicicil dari hasil mereka beli itu, karena kan beli murah gitu kan, terus barter mungkin dengan harga yang barang yang mungkin cukup bagus gitu kan, karena mereka juga nggak mau rugi pastinya kan, seperti itu ya gitu loh feeling gua sih. Karena apa? Karena kalau misalkan itu masuknya ke akun asli gitu kan, itu kalau misalkan masuk ke akun asli kan dua-duanya yang di banned kan. Maaf aja ya, kadang para scammer itu, para penjahat itu gitu, itu pasti lebih cerdas gitu loh. Kenapa banyak misalkan terjadi kemalingan gitu kan? Ya di mana-mana lah ya maksudnya gitu. Kenapa banyak terjadi kemalingan, pembobolan toko atau apa? Itu banyak juga yang ketahuan. Cuman kan tidak sedikit juga yang lolos gitu. Ya karena ada bahasa tuh ya, yang begitu lebih pintar katanya gitu kan. Nah itu jadi kayak gitu ya, gitu feeling gue aja sih, ini ngobrol asumsi lah ya, oke? Daripada istilahnya gue nggak ada apa ya namanya ya, cuman sekilas aja kan, kadang bisa dikatakan gabut juga gitu loh. Bukan gabut ya, apa namanya ya, hambar lah kadang kalau misalkan langsung ada saatnya lah mungkin set gue sih gimana ini aja gitu loh, gimana, karena gue nggak pernah pakai teks gitu, nggak pernah dirancang gue harus ngomong kayak gini, nggak pernah gue. Kalau ketika gue menyampaikan informasi, nyampein aja gitu. Nah setelah itu ya terserah, nyampe tengah apa nyampe akhirnya ngomong apa juga nggak tahu gitu. Dan kalau misalkan omongan gue tuh harus diulang lagi, gue juga lupa ini ngomong apa ya. Kalau misalkan nggak direkam gitu loh. Oke ya, feeling gue sih seperti itu intinya ya. Mudah-mudahan sih intinya jangan sampai ada dua ya. Yang pertama itu terhadap uang fiat gitu kan. Terus yang kedua apa ya, lupa gue nih. Oh ya, yang kedua itu dengan cryptocurrency lainnya itu ya, itu loh. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya. Ini dari Jatin Gupta. Apakah Anda jaringan Pi atau pioner ya gitu maksudnya, perkuat psikologi dan kesabaran Anda untuk hasil akhir di dunia cryptocurrency. Bergabunglah dengan komunitas dan mari kita bangun masa depan yang lebih baik bersama. Jadi apa ya, jangan sendiri-sendiri ya gitu loh. Kalau misalkan, karena gini, kalau yang udah kemantapannya sama Pi Network itu tidak tergoyahkan gitu kan,
itu udah keren gitu. Cuman kadang ya, maaf ya, tim referral gitu kan, kalau misalkan yang cuman baru tahu terus waktu pertama diajak tuh ragu, itu kenapa banyak akun yang tidak aktif di tim referral gitu kan. Itu karena tidak bersama gitu, tidak ngumpul gitu kan. Percuma apa namanya, kita ngebagiin atau ngundang orang gitu, kalau pertama orangnya itu kemantapannya kurang gitu kan, atau ikut-ikutan, apalagi ada sedikit pemaksaan udah nambang aja ini lumayan ini, itu gak berangkat dari hati intinya gitu kan. Lebih baik kalau misalkan mau mengundang tim referral nih, lebih baik terhadap orang-orang yang bisa kita percayai lah gitu ya, apa itu teman apa saudara gitu kan, yang jelas yang gak cuman sekedar ikut-ikutan gitu, daripada sudah jadi tim referral nantinya gak aktif atau hapus akun, ya itu gak ada bonusnya gitu kan. Bahkan resikonya bagi yang belum KYC, udah sering banget gue sampaikan, itu akan menghambat ya, itu loh. Oke, ini makanya pentingnya perkumpulan atau komunitas ya, gitu loh. Itu udah nggak apa-apa, nggak harus akbar, nggak harus kopdar banyak orang, baik itu 2 atau 3 orang itu tidak masalah ya. Yang penting ya jangan sampai apa ya, kehilangan sinkronasi lah intinya gitu. Soalnya kan posisinya kalau misalkan ya gue bilang tadi gitu, kalau misalkan 1-2 orang tapi dia kemantapannya sudah mandiri lah ya gitu loh, Pi networknya sudah mandiri, itu nggak tergoyahkan. Yang penting dia aktif terus klik petir gitu, mau ada informasi gimana udah mantep. Beda sama yang masih baru, yang nggak ngerti, yang cuman ikut-ikutan ya gitu. Jadi harus terus dibimbing lah kalau yang kayak gitu. Oke, ini dari lanjut Pinyus ya. Fitur penting lainnya dari Pi adalah keramahannya. Jaringan Pi mendorong pengguna untuk memperluas ekosistem dengan mengundang teman untuk bergabung dengan Pi. Setiap pengguna baru yang bergabung dengan Pi akan meningkatkan nilai koin Pi, sehingga sosialitas dapat mendorong pertumbuhan ekosistem dan peningkatan nilai koin. Iya, gua tadi waktu masukin informasi ini, iya tahu bakal gua bahas ini, cuman sebelumnya tadi kan udah gua bahas ya ini. Makanya itu gua nggak ngerencanain loh. Padahal ini tuh tadinya mau gua ini udah lewat gitu kan. Cuman ya karena pembahasannya taunya nyambung ke sini. Itu kalau gue baca nih gitu kan, emang bener Pi network itu disebut ramah lingkungan gitu, itu bisa mencangkup orang banyak gitu kan. Makanya kenapa komunitasnya besar gitu, beda sama Ethereum, Bitcoin, Sidra atau apa yang lainnya lah ya gitu kan. Nah jadi gitu, itu efeknya sangat pesat, tapi untuk dapat ngehandle ya, atau apa namanya itu, menghadapi gitu kan, pokoknya mengatur orang yang sebanyak itu juga sama tidak mudah resikonya kan gitu. Banyak akun palsu, wah banyak kecurangan, kejahatan gitu loh. Kita tahu sendiri lah ya, jangankan untuk global, jangankan untuk satu dunia lah, banyak negara, satu kampung aja kadang kalau misalkan ada pembagian sembako lah ya itu kan riuh banget gitu. Ini apalagi orang banyak ya, harap dimaklum aja jadi. Oke ya, terus resikonya seperti itu. Memang sebuah keuntungannya yang ya namanya, cuma kan kenapa core team gitu kan, Dokter Nicholas sama Dokter Cheng Diopan tuh bertahan gitu loh sama core team tuh karena apa? Karena punya niat yang lurus. Kalau menurut gue seperti itu ya, mengajak lebih banyak orang biar nggak tertinggal era digital ya. Oke ya, memang bener bakal dapat bonus, cuman kan resikonya tadi itu. Oke, masih ada nggak? Oh ini ada 1, 2, ada 2 lah ya.
Ini masih dari Vietnam sih, menyatukan perusahaan pelayaran dari seluruh dunia. Bagaimana perasaanmu? Wah, ini kalau kata gue mantap. Silakan hubungi saya. SKP apa tuh? SKP logistik lah ya gitu .com. Kalau ada yang mau katanya nih, ini menyatukan benar-benar perusahaan pelayaran ya. Jadi kita bisa berlayar kalau misalnya ada yang mau kemana gitu kan, lengkap. Pakai pesawat ada, pelayaran ada gitu kan, Pitogo juga ada kalau nggak salah seperti itu ya. Kita lanjut ke informasi berikutnya. Ini kelanjutan dari yang 7 tokoh masyarakat di Cina ya. Itulah, terima kasih dan kekaguman yang tulus kepada Presiden Liu Xinghui dari Aliansi Ekologi Taiyuan Internasional, Presiden Qian Jinzi dari Kamar Dagang Zhejiang, dan pengusaha Prancis Tiongkok Christina Sue atas cinta dan sambutan hangat mereka untuk pemimpin tim beranggotakan 7 orang dari Indonesia untuk belajar konstruksi ekologi online dan offline Cina, aspek pengalaman sukses Pikor Team. Wah, ini gue ada biasa lah, nggak ada jurig tapi gue ada merindingnya gitu. Kenapa? Gue baru ngeh ada di sini. Kita tahu ya, ini kan untuk belajar. Cuman gue tadi fokus ke bahasa konstruksi ekologi online dan offline Cina gitu. Jangan-jangan ya, sepulangnya 7 pemimpin pioner di Indonesia ini dari Cina gitu, jangan-jangan nanti di Indonesia itu bakal banyak gebragan juga peer to peer offline ya. Itu wah, ini karena kan lagi dipelajari nih, luar biasa banget kan itu. Waduh, ini nggak ada juri, gua merinding tapi. Oke ya, ini dia apa namanya gambaran-gambarannya lah. Gue tadi sempat masuk disambut ya kan, sama presiden banyak tadi yang pokoknya tokoh para pemimpin juga gitu dari Cina. Terus ada acara makan bareng juga, ini mejanya wah gede ya. Ngobrol-ngobrol santai ya, terus sesi bincang-bincang dan foto-foto juga ada ya. Oke, udah ya. Ada informasinya lagi nggak? Coba, ini juga masih terus berlanjut. Oke, kayaknya udah ya. Ini tadi gua sempat play itu bahasan Cina gitu loh, jadi kita nge-play juga ya, gimana namanya nggak ngerti. Oke, seperti itu ya. Udah, thank you buat semua yang stay selalu di channel Bang Adun. Semoga bermanfaat ya informasinya, dan tetap semangat, tetap sehat, jangan lupa klik petir. Oke, nanti disambung lagi di informasi berikutnya. Sorry kalau misalkan suka ada pembahasan atau melebar kemana-mana ya. Gue sih ya kan gue bilang sering itu santai aja gitu kalau sama gue sih ya. Kalau misalkan senang menyimak ya alhamdulillah gitu kan, karena untuk pengetahuan kita juga. Karena gue juga jujur aja, gue ngelihat informasi gitu kan bener-bener ekstrim lah kalau gue, karena kan harus bener update gitu kan. Bahkan sampai akhirnya gue jadi belajar menikmati setiap informasi dari Pi Network yang ada. Oke, thank you buat semuanya ya. Buat yang baru gabung, selamat bergabung. Oke, nanti dilanjut lagi di video-video berikutnya. Gue Mang Adun pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.